Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Minggu, tanggal 2 Februari tahun 2025. Bab 3381. Saya adalah pahlawan nasional Amerika. Bab 9211 sampai dengan bab 9215. Pertolongan pertama berlanjut hingga fajar keesokan harinya. Orang yang jantungnya berhenti berdetak akhirnya diselamatkan, dan kondisi orang lain juga jauh lebih stabil. Dokter awalnya ingin menahan orang-orang ini untuk diobservasi, tetapi mereka sendiri tidak menganggapnya serius. Bagi mereka, overdosis obat bukanlah yang pertama atau kedua kalinya. Bahkan untuk zat yang dilarang, overdosis telah menjadi hal yang umum. Jadi beberapa orang yang dipimpin Hank menjalani prosedur pemulangan pada pagi hari. Meskipun orang yang diselamatkan masih sedikit lemah, dia bersikeras untuk keluar dari rumah sakit. Bagaimanapun, hidupnya tidak lagi dalam bahaya. Bagi mereka, tidak ada gunanya tinggal di rumah sakit, dan itu hanya akan menambah risiko terpapar. Setelah sekelompok orang itu meninggalkan rumah sakit, Hank berkata kepada mereka, "Apakah kalian merasa ada yang aneh dengan masalah ini?" "Aneh?" Salah satu dari mereka bertanya balik. "Maksudmu? Apakah aneh kalau begitu banyak dari kita tiba-tiba menjadi impoten di saat yang bersamaan?" Hank bertanya balik, "Bukankah itu aneh?" "Aneh?" Pria itu mengangguk dan mendecakkan bibirnya. "Aku curiga orang bermarga Y itu meracuni kita kemarin. Kalau tidak ada alasan mengapa begitu banyak dari kita menjadi impoten pada saat yang sama setelah makan malam, kan?" Hank tiba-tiba mengerutkan kening, menyipitkan matanya, dan berkata dengan serius, "Menurutku apa yang kau katakan masuk akal. Memang ada yang salah dengan orang bernama Y itu." Seseorang berkata, "Kenapa kita tidak panggil polisi saja? Minimal mereka harus memenjarakannya, kan?" "Panggil polisi?" Hank bertanya dengan dingin. "Apa kau punya bukti, kalau memang ada racun di tubuh kita? Dokter pasti sudah menemukannya kemarin. Apa menurutmu mereka tidak akan menanggapi dulu kalau tiba-tiba banyak orang overdosis, menggunakan narkoba dan pergi ke rumah sakit, tes darah? Jika ada yang salah, mereka akan menelepon polisi." Hank kemudian berkata, "Jika kita panggil polisi sekarang, hasil akhirnya mungkin masalahnya tidak ketahuan, dan kita malah terekspos. Jika kelompok kita terekspos impotensi kolektif di Tiongkok dan overdosis sildenafil, setelah dirawat di rumah sakit, apakah kamu masih punya keberanian untuk kembali ke Amerika Serikat?" "Lalu apa yang harus kulakukan?" Seseorang tidak dapat menahannya lagi dan langsung berkata, "Bagaimana jika aku menjadi impoten di masa mendatang? Bahkan jika aku minum obat seperti makanan, itu tidak akan berhasil." Sudah berakhir sekarang, Hank tiba-tiba tersadar dan berkata,
apakah kamu ingat apa yang dikatakan pria bernama Ye di meja makan kemarin? Dia berkata bahwa jika kita menarik kembali kata-kata kita harus berusia 100 tahun, juta menjadi 10 juta hari ini. Dia pasti tahu bahwa kita akan menghadapi masalah seperti itu. Jadi dia pasti telah melakukan sesuatu kepada kita. Kalian semua tahu bahwa ada hukum pidana yang disebut pengebirian kimia di masa lalu, kan? Bagaimana jika dia mengebiri secara kimia? Kami kelola. Angelo berkata, saya tidak percaya bahwa orang bermarga Y itu begitu berkuasa. Orang-orang Tiongkok tidak makan secara terpisah. Semua orang makan dari piring yang sama dan minum dari botol yang sama. Bagaimana dia bisa begitu sombong, meracuni kita? Menurut pendapat saya, kita harus kembali ke Amerika Serikat dan mencari dokter terbaik di Amerika Serikat untuk membantu kami memeriksa dan mencari tahu apa masalahnya. Hank berkata dengan dingin, jika kamu melewatkan kesempatan ini, kamu tidak akan bisa pulih setelah kembali ke Amerika Serikat. Kamu telah menghasilkan begitu banyak uang. Apakah kamu bersedia menjadi impoten selama sisa hidupmu? Angelo bertanya kepadanya, Hank, apa maksudmu? Hank berkata, karena Tuan Ye mengatakan kita akan mengadakan pesta makan malam-malam ini dan meminta kita untuk menemui Steve untuk mendaftar. Dia pasti tahu bahwa kita harus kembali dan meminta bantuannya. Kalau begitu, menurutku kita harus pergi ke sana. Harus pergi malam ini. Lebih baik pergi lagi. $1 miliar, kata lelaki itu tiba-tiba. Anda meminta kami mengeluarkan $1 miliar untuk menyiapkan dana khusus guna membunuh orang-orang seperti kami. Siapa yang bersedia melakukan itu? Hank berkata, mari kita periksa situasinya malam ini dan pastikan itu benar-benar terkait dengan pria bernama Ye. Lalu kita bisa memikirkan tindakan pencegahan lainnya. Mengenai masalah uang, kita tidak perlu membayarnya. Yang lainnya merenung sejenak dan mengangguk sedikit. Lebih baik mempercayai bahwa itu ada daripada mempercayai bahwa itu tidak ada. Jika saya tidak pergi ke Tianxiang Mansion malam ini untuk melihat apa yang terjadi dan melewatkan kesempatan ini, saya khawatir tidak akan ada penyesalan. Jadi, semua orang memilih Hank sebagai perwakilan dan menghubungi Steve. Steve sangat membenci orang-orang idiot ini. Kupikir semua orang akan memberiku, pewaris keluarga Rothschild, sedikit muka. Tapi aku tak menyangka anjing-anjing tua ini bahkan tak peduli dengan masa depanku demi kebutuhan menyimpang mereka sendiri. Namun masalahnya adalah sebagai orang kedua yang memegang komando keluarga Rothschild. Ancaman yang dapat ia bawa kepada orang-orang ini semuanya ada di bidang bisnis. Begitu pihak lain berpandangan bahwa saya tidak peduli berapa banyak uang yang akan saya hasilkan, pokoknya uang yang aku hasilkan sekarang ini sudah cukup untukku. Mentalnya sudah cukup, maka keuntungan yang didapatnya akan hilang. Tiba-tiba dia menerima telepon dari Hank pagi-pagi sekali. Dia masih marah dan berteriak, "Kenapa sih kamu meneleponku?" Hank bertanya dengan canggung, "Tuan Rothschild, saya ingin bertanya, jika saya pergi makan malam nanti,
apakah Tuan Ye yang kemarin masih akan datang? Steve berkata dengan dingin, aku tidak yakin tentang itu. Mengapa kalian orang mesum menyesalinya? Heng juga sedikit marah dan bertanya, Tuan Rothschild, kami datang ke Tiongkok demi Anda. Tetapi Anda menyiapkan perjamuan Hongmen untuk kami, dan orang Ye itu juga meracuni kami. Bukankah ini agak keterlaluan? Anda tidak boleh menindas kami hanya karena kami tidak sekaya kalian. Steve mengumpat, omong kosong, kapan Tuan Ye meracunimu? Heng juga mengambil risiko dan berkata langsung, Tuan Rothschild, saya mungkin juga memberitahu Anda secara langsung bahwa kita semua tidak berdaya secara misterius tadi malam. Saya minum banyak sildenafil dan meminumnya sepanjang malam. Zo dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan darurat, dan jantungnya berhenti berdetak. Dia baru sadar sebelum fajar. Beranikah Anda mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan nama keluarga Ye? Steve sedikit gugup. Dia segera menundukkan kepalanya untuk melihat di antara kedua kakinya, dan tanpa sadar memainkannya 2 kali. Takut kalau dia juga telah dibius oleh Ye Chen. Meskipun dia tidak tahu kemampuan apa yang dimiliki Ye Chen, dia tahu bahwa Ye Chen pasti memiliki banyak pil ajaib. Dia bahkan bisa menemukan pil yang bisa membuat orang tampak 10 atau 20 tahun lebih muda. Pil yang bisa menyebabkan impotensi mungkin bukan hal yang mustahil. Untungnya, tampaknya saya tidak mengalami masalah ini. Jadi dia mencibir dan berkata, kalian orang mesum pantas mendapatkannya. Tuan Ye memberimu kesempatan kemarin, memintamu untuk memperbaiki cara hidupmu dan menjalani kehidupan seksual yang normal. Tetapi kalian orang mesum tidak mau melakukannya. Kurasa Mater Finkelstein yang mengambilnya. Anda terlalu banyak bermain di pulau sebelumnya. Dan sekarang Anda tidak bisa bermain lagi. Apakah Anda puas? Heng sangat tertekan dan berkata, Tuan Rothschild, apakah menurut Anda menyenangkan untuk mengatakan kata-kata sarkastik seperti itu sekarang? Kami semua dirugikan oleh Anda. Anda memanggil kami ke sini. Tidakkah Anda percaya bahwa kami akan mempublikasikan masalah ini? Steve tersenyum dan berkata, segera publikasikan. Hubungi BBC dan CNN sekarang. Jika tidak berhasil, saya dapat membantu Anda. Sejujurnya, saya tidak sabar menunggu Anda mempublikasikannya. Orang tidak akan salah paham aku. Dulu, mereka selalu curiga bahwa aku berselingkuh dengan kalian. Dasar idiot. Selama kalian mengungkap masalah ini, aku akan sepenuhnya terbebas dari kecurigaan dan menjadi pahlawan nasional Amerika. Heng tertegun dan berpikir, sial, apa yang dikatakan Steve masuk akal. Kelompokku sudah menjadi tikus yang menyeberang jalan. Tetapi bukti kejahatan mereka belum sepenuhnya terungkap. Jika aku mengambil inisiatif untuk memberitahu media, Steve akan Rothschild bekerja sama dengan seorang pria Tiongkok, menipu kelompoknya agar pergi ke Tiongkok, dan melakukan pengebirian kimia. Saya khawatir seluruh Amerika akan menganggap Steve sebagai pahlawan nasional. Saat itu,
Orang-orang idiot di Hollywood mungkin akan menyanjungnya dan membuat film berdasarkan cerita ini. Keluarga Rothschild memiliki pengaruh yang kuat di Hollywood. Ketika Oscar diumumkan, jika film ini memenangkan 7 atau 8 penghargaan lagi, bukankah kita akan menjadi orang yang sangat baik? Hidup menjadi hancur. Bersambung.